Pernah kebayang gak sih, ondel-ondel ketemu telur misterius di rawa, yang waktu menetas isinya, platypus? Wajah berteriak ketakutan. Bukan cuma lucu, ceritanya juga nyambung sama satu ayat Al-Quran. Loh, ayo ikutin kisah gokil dan penuh makna ini sampai habis. Karena ada pertanyaan berhadiah rumah mewah di akhir video. Rumah dengan taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa ya klik like, tulis komen, dan subscribe channel ini supaya makin semangat bikin konten edukatif dan lucu bareng ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, yuk, kita mulai kisahnya dengan penuh semangat dan niat baik. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan keunikan dan keindahan luar biasa. Jangan lupa tuliskan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, ya teman-teman, biar kita semua ikut kebagian berkahnya. Bunga mawar. Yuk, kita sama-sama belajar bertakwa, karena dalam cerita ini banyak pelajaran tentang keajaiban ciptaan Allah dan indahnya persahabatan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Cocok banget dengan kisah ondel-ondel dan platypus yang berbeda bentuk tapi bisa bersahabat. Tulis juga asal kota kalian di kolom komentar, biar kita tahu dari mana aja nih para sahabat ondel-ondel berasal. Tonton sampai selesai ya, karena ada pertanyaan kuis berhadiah di deskripsi. Jawaban yang benar akan mendapat doa spesial rumah mewah, dan kalau salah tetap didoakan sehat selalu. Amin. Rumah dengan Taman Hati Merah 2. Di suatu senja yang tenang dan memesona, langit perlahan berubah warna, mulai dari jingga kemerahan yang membakar cakrawala, hingga ungu lembut yang menenangkan hati. Cahaya matahari yang tersisa memantul di permukaan rawa yang tenang, menciptakan kilau keemasan yang seolah menyulap tempat itu menjadi negeri dongeng. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab dari dedaunan, tanah basah, dan bunga teratai yang mekar malu-malu. Rawa itu tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk menjadi tempat persembunyian rahasia bagi segala yang ajaib. Daun-daun teratai menari pelan di atas permukaan air, sementara suara gemericik kecil datang dari seekor berang-berang yang menyelam sesekali, lalu muncul kembali dengan wajah penasaran. Di kejauhan, siluet bebek-bebek liar dan burung rawa tampak bertengger di dahan rendah, mengamati suasana dengan mata kecil yang tajam. Di tepian rawa itu, tampak sesosok makhluk kecil berdiri terpaku. Ia adalah ondel-ondel kecil, bukan ondel-ondel besar yang biasa tampil di karnaval atau arak-arakan kampung, melainkan ondel-ondel anak, yang penasaran, pemberani, dan selalu haus akan petualangan. Wajahnya masih bulat, penuh rasa ingin tahu, dan matanya memancarkan semangat yang menyala-nyala. Ia mengenakan topi petualang dari anyaman pandan yang ia buat sendiri. Topi itu sudah sedikit miring karena terlalu sering dipakai untuk menjelajah hutan, sungai, sawah, dan rawa seperti ini. Di tangannya tergenggam tongkat bambu panjang yang ujungnya diberi kain merah, semacam bendera kecil yang menandakan tekadnya sebagai penjelajah sejati. Langkahnya mantap, tapi kali ini ia terhenti. Ada sesuatu di hadapannya, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Di tengah-tengah kolam kecil yang dikelilingi oleh bunga teratai berwarna putih dan merah jambu, tampak sesuatu yang bercahaya samar. Sebuah telur, namun bukan telur biasa. Telur itu berwarna ungu kehijauan, dan permukaannya tampak berkilau seperti batu akik. Ukurannya lebih besar dari bola sepak, dan ia mengapung tepat di atas air, tidak tenggelam maupun melayang. Perlahan-lahan, telur itu berputar sedikit, seolah menyerap energi dari senja yang mengelilinginya. Di bawah telur itu, permukaan air tampak tenang tapi penuh cahaya. Bunga-bunga teratai di sekitarnya seperti mengangguk pelan, seolah menyambut kelahiran sesuatu yang luar biasa. Ondel-ondel kecil mendekat perlahan, langkahnya nyaris tak menimbulkan suara. Ia menahan napas, antara kagum dan bingung. Apa ini? Telur? Batu permata? Atau benda pusaka dari langit? Ia tak tahu pasti. Tapi yang jelas, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa benda itu penting. Sangat penting. Ia berjongkok dan mengamati lebih dekat, lalu menjulurkan tongkat bambunya, mencoba menyentuh benda itu, namun begitu ujung tongkat menyentuh cahaya di sekeliling telur, seperti ada energi lembut yang menolak,
memantulkan tongkatnya dengan pelan tapi tegas. Tidak menyakitkan, tapi jelas memberi pesan, belum saatnya disentuh. Langit di atas mereka kini mulai berubah. Awan-awan senja yang tadinya tersebar, mulai menyatu membentuk pola. Secara perlahan tapi nyata, awan-awan itu menggambarkan wajah. Wajah penasaran, mata membulat besar, dan mulut kecil yang seolah bertanya-tanya. Wajah itu tidak menakutkan, justru menenangkan dan bersahabat. Ondel-ondel kecil mendongak dan tersenyum, merasa seperti diamati oleh langit itu sendiri. Bayangan bebek, burung rawa, dan berang-berang tampak dalam siluet di balik senja. Seolah semua makhluk di rawa itu menjadi saksi akan momen luar biasa yang sedang terjadi. Dalam diam yang hening dan penuh keajaiban itu, ondel-ondel kecil tahu satu hal, hidupnya tak akan lagi sama. Apapun makhluk yang ada dalam telur itu, ia akan menjadi bagian penting dalam petualangan hidupnya. Ia belum tahu apakah itu makhluk baik atau berbahaya. Belum tahu apakah ia harus melindungi, membantu, atau menghindarinya. Tapi satu hal pasti, ia telah terikat dengan legenda yang akan mengguncang hutan, rawa, dan mungkin seluruh penjuru negeri. Angin senja tiba-tiba berembus lebih kencang, meniup ujung topi petualangnya. Daun-daun berbisik seolah mengucapkan doa-doa rahasia. Seekor burung kecil terbang melintasi langit dan bersiul pelan. Di kejauhan, bunyi kodok bersahutan seperti genderang pertanda sesuatu yang besar akan datang. Telur ungu kehijauan itu masih mengambang dengan anggun, berputar perlahan, dan mulai berpendar lebih kuat. Cahaya dari dalamnya seperti detak jantung, kadang cepat, kadang lambat, seolah bernapas. Ondel-ondel kecil kemudian duduk bersila, meletakkan tongkatnya di samping dan menatap telur itu dengan penuh perhatian. Ia tak lagi merasa takut. Rasa penasarannya telah berubah menjadi semacam ikatan batin yang sulit dijelaskan. "Apa kamu sendirian?" bisiknya pelan, seperti berbicara kepada sesuatu yang belum lahir. Entah kenapa ia yakin, makhluk dalam telur itu bisa mendengar. Mungkin karena telur itu tanpa hidup, atau mungkin karena langit, air, dan semua alam terasa sedang bersatu dalam diam. Di balik semak-semak, sepasang mata mengintip. Seekor berang-berang yang sering berkelana di rawa itu, tampak mengamati dengan ekspresi bingung. Ia mengendus-endus udara, lalu kembali masuk ke air, menghilang tanpa suara. Sementara itu, angin mulai membawa aroma aneh, seperti tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing dan baru. Aroma itu tidak menyengat, tapi berbeda. Aroma yang mungkin menandakan bahwa sesuatu yang berasal dari dunia lain sedang hadir. Sampai langit berubah menjadi gelap sepenuhnya, dan hanya cahaya telur yang bersinar lemah di antara bunga teratai, ondel-ondel kecil tetap di situ. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang penting. Entah bagaimana, hatinya berkata bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan ia harus menjadi bagian dari kisah ini, bukan sebagai penonton, tapi sebagai sahabat, atau mungkin pelindung, dari makhluk yang belum pernah ada dalam dongeng-dongeng lama. Di langit, bintang pertama muncul, dan seekor burung hantu bersuara pelan dari kejauhan. Legenda baru-baru saja dimulai. Malam menyelimuti rawa dengan lembut. Bulan purnama menggantung penuh di langit, seperti mata besar yang tak berkedip, mengawasi dunia dengan ketenangan abadi. Cahayanya memantul di permukaan air, menciptakan bayangan-bayangan perak yang menari di antara dedaunan dan batang-batang pohon. Daun teratai tampak bersinar pelan, dan di atas salah satunya, telur ungu kehijauan itu terus berpendar semakin terang. Tidak seperti cahaya biasa, sinarnya terasa hangat, seolah mengandung bisikan, doa, dan napas kehidupan. Ondel-ondel kecil masih berada di tepian. Tubuhnya mulai dingin oleh embun malam, namun matanya tidak berpaling sedikit pun dari telur itu. Ia duduk bersila, memeluk tongkatnya sambil bersandar pada akar pohon besar yang menjuntai ke rawa. Meski tidak berkata apa-apa, hatinya penuh percakapan. Rasa ingin tahu, harapan, bahkan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah melihat telur seperti itu. Dalam cerita rakyat pun tidak pernah disebutkan tentang makhluk yang berasal dari cahaya ungu kehijauan. Lalu, suara halus namun jelas terdengar dari dalam telur. Ondel-ondel kecil langsung tegak, matanya membulat. Cahaya di dalam telur berkedip cepat, dan permukaannya mulai retak. Garis-garis kecil muncul, menjalar seperti kilatan halus ke segala arah. Daun-daun di sekitar terangkat sedikit oleh getaran pelan dari udara.
Bahkan kodok dan jangkrik berhenti bersuara, seolah seluruh alam pun ikut menahan napas. Retakan pertama membentuk seperti bentuk bintang, lalu retakan lainnya mengikuti. Perlahan, bagian atas telur terangkat, dan dari dalamnya muncul seekor bayi makhluk aneh. Wajahnya bulat dengan mata besar yang tampak bening, bersinar seperti embun pagi. Ia memiliki paruh seperti bebek, tapi tubuhnya berbulu dan bersisik sekaligus. Ekornya lebar, mirip ekor berang-berang, dan cakar kakinya lucu namun jelas kuat. Bayi itu menguap kecil, lalu mengedip ke arah ondel-ondel dengan suara lirih seperti kuik. Ondel-ondel kecil membeku. Tapi bukan karena takut, justru karena terpesona. Ia tak pernah membayangkan makhluk seperti ini. Makhluk itu tidak terlihat menyeramkan, justru seperti bayi dari dunia yang belum pernah dijelajahi manusia. Meski aneh, ada kehangatan yang terpancar darinya. Getaran dari makhluk itu tidak berbahaya, malah terasa seperti pelukan. Tanpa pikir panjang, ondel-ondel membuka ranselnya, mengambil daun pisang besar yang biasa ia gunakan untuk alas duduk, lalu mendekat pelan. "Tenang, aku nggak akan nyakitin kamu," bisiknya pelan. Makhluk itu tidak mundur. Ia malah mendekat ke tangan ondel-ondel dan mencium jari-jarinya. Lucu dan menggemaskan. Dengan hati-hati, ondel-ondel memayungi bayi platipus itu dengan daun pisang, melindunginya dari embun yang mulai turun. Makhluk kecil itu mengangguk-angguk, lalu meringkuk di bawah naungan daun, seperti merasa aman. Ia bahkan sempat bersin kecil, dan lucunya, saat bersin, keluar percikan cahaya berwarna-warni, seperti bintang jatuh. Di sekitar mereka, kunang-kunang mulai berdatangan. Tapi malam ini mereka tidak hanya beterbangan sembarangan. Dengan gerakan teratur, mereka membentuk pola bintang di atas kepala ondel-ondel dan bayi makhluk itu. Pola bintang itu menyerupai rasi bintang yang belum pernah dilihat ondel-ondel sebelumnya. Satu pola membentuk lingkaran dengan garis tengah seperti anak panah, yang lain seperti rantai yang saling berhubungan. Cahaya kunang-kunang itu tidak biasa, terang tapi tidak menyilaukan. Menenangkan. "Namamu siapa, ya?" tanya ondel-ondel sambil membelai kepala makhluk itu. Ia belum bisa bicara, hanya menatap dengan mata yang menyeratkan rasa percaya. "Kalau kamu belum punya nama, boleh nggak aku panggil kamu Tupus? Karena kamu kaya." "Platipus," ucap ondel-ondel sambil tersenyum. Makhluk itu langsung meloncat kecil dan mengeluarkan bunyi, "Pepus," seolah menyetujui. Nama itu pun resmi. Tupus, si makhluk dari telur ungu kehijauan. Si bayi ajaib dari tepian rawa. Waktu berjalan, dan malam semakin dalam. Tapi ondel-ondel tak merasa lelah. Ia membuat api kecil dari ranting dan kayu kering, lalu duduk bersama Tupus di bawah langit malam yang penuh bintang. Tupus bermain dengan dedaunan dan sesekali melompat ke air. Tapi hanya sebentar, lalu kembali meringkuk di pangkuan ondel-ondel. Persahabatan mulai tumbuh. Tanpa kata, tapi dengan banyak rasa. Ondel-ondel berpikir dalam hati, mungkin aku yang menemukan Tupus, atau mungkin sebenarnya Tupus yang menemukan aku. Dalam diam, ada ikatan yang kuat tumbuh di antara mereka. Tanpa disadari, semesta telah mempertemukan dua makhluk berbeda wujud tapi serupa hati. Seperti ayat Al-Quran yang pernah didengarnya, "Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal." Dari balik rerumputan, seekor rusa kecil muncul, menatap mereka lalu berjalan pergi. Di langit, bintang-bintang semakin cerah, dan angin malam membawa harum bunga rawa yang khas. Dunia seperti merayakan kelahiran persahabatan baru. Bayi Platipus, yang seharusnya tidak berada di rawa, kini berada di tempat yang paling aman, di bawah naungan kasih seorang sahabat. Angin sore menyusuri permukaan rawa, mengibaskan ujung dedaunan teratai yang melingkari pinggiran air. Suara jangkrik dan kicau burung samar terdengar menyatu dalam harmoni alam yang hening, namun penuh makna. Ondel-ondel kecil, yang telah menyaksikan keajaiban pertama dalam hidupnya saat telur ungu kehijauan itu retak dan memperlihatkan bayi Platipus, kini merasa memiliki tanggung jawab yang tak pernah ia duga. Ia masih belum tahu apa nama makhluk aneh itu. Berbulu lembut seperti kelinci, namun bersisik mengilap di bagian punggungnya. Matanya bulat besar, bersinar redup seperti refleksi bulan di permukaan air. Ia belum bisa bicara, tapi setiap kali ondel-ondel menggerakkan tangannya atau bersuara pelan, makhluk itu merespons dengan kedipan dan gerakan kecil yang lincah,
seolah memahami sepenuhnya apa yang disampaikan. Selama beberapa hari berikutnya, ondel-ondel dan si bayi platypus menjadi tak terpisahkan. Ia menamai makhluk itu, lupa, karena ia merasa dunia ini seolah lupa bahwa sesuatu yang aneh bisa juga membawa cinta. Mereka berdua menjelajah rawa, mencari makanan, dan berbagi kehangatan di bawah dedaunan besar yang dijadikan tenda darurat. Ondel-ondel memetik buah rawa yang manis, dan lupa menyukai serangga kecil yang hidup di balik batang-batang ilalang. Saat hujan turun, ondel-ondel memayungi lupa dengan daun pisang yang lebar, dan saat malam tiba, mereka tidur bersebelahan, berselimut dedaunan kering yang diikat dengan batang paku air. Ada keteduhan yang hanya bisa dirasakan dalam kebersamaan yang lahir dari keanehan dan keterasingan. Namun, dunia luar mulai mencium aroma perubahan. Kabar tentang makhluk langka yang dilahirkan dari telur misterius mulai menyebar dari hembusan angin ke telinga binatang-binatang lain di hutan. Seekor burung hantu tua, yang dikenal bijak namun sinis, mulai mencurigai makhluk itu sebagai pertanda kutukan. Di mana ada keanehan, di situ ada ancaman, katanya kepada kawanan kelelawar yang menghuni gua di bukit seberang. Ular rawa yang licin pun membisikkan ketakutan di antara belukar, memperingatkan agar jangan terlalu dekat dengan ondel-ondel kecil itu, karena mungkin saja ia yang menyebabkan telur itu muncul. Bahkan beberapa keluarga berang-berang mulai pindah dari tepian tempat biasa mereka bermain air, merasa ada aura tak wajar yang merayap di udara. Ondel-ondel kecil tidak tahu bahwa di balik dedaunan dan batang-batang besar, ada mata-mata yang terus mengawasi mereka. Beberapa dari hewan-hewan itu bukan hanya penasaran, tapi juga takut dan iri. Seekor kijang muda melihat bagaimana lupa dan ondel-ondel tertawa bersama, melompat di antara lumpur dan bunga, lalu merunduk dalam hati kecilnya. Mengapa ia tak punya sahabat seperti itu? Seekor kura-kura tua yang lambat, pernah berkata bahwa dalam setiap pertemanan yang indah, selalu ada bahaya dari mereka yang merasa tertinggal. Dan kata-kata itu mulai menjadi nyata. Sebuah kelompok musang rawa merencanakan untuk membawa lupa pergi diam-diam dan menyerahkannya pada makhluk legenda penjaga rawa timur, berharap bisa mendapat imbalan atau sekadar mengembalikan keseimbangan yang mereka anggap telah terganggu. Suatu malam, saat bulan tertutup awan dan angin bertiup dingin seperti napas makhluk purba, ondel-ondel terbangun karena lupa menggigil. Ia memeluk makhluk kecil itu dan bersenandung pelan, menyanyikan lagu-lagu tua yang diajarkan oleh kakeknya. Lagu tentang kesetiaan, tentang keberanian, dan tentang keberadaan yang diterima apa adanya. Di balik semak, para musang mulai merayap. Tapi tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari tubuh lupa. Bukan cahaya menyilaukan, melainkan pancaran halus seperti kunang-kunang yang berkumpul dan menyusun formasi bintang. Musang-musang itu membeku, seolah sesuatu yang purba dalam diri mereka diingatkan akan kisah lama yang nyaris terlupakan, kisah tentang persahabatan yang mengalahkan rasa takut dan curiga. Mereka mundur perlahan, membaur kembali ke dalam gelapnya semak dan lumpur, tak jadi menyentuh makhluk mungil bercahaya itu. Keesokan paginya, ondel-ondel merasa ada sesuatu yang berbeda. Lupa, yang biasanya menyambut pagi dengan loncatan kecil dan suara mirip cuitan lucu, kini duduk diam di atas batu besar. Matanya menatap jauh ke arah rawa timur, tempat cahaya matahari menari-nari di atas permukaan air. "Apa yang kau lihat?" bisik ondel-ondel. Lupa hanya menoleh dan berkedip lambat, lalu menunjuk dengan paruh kecilnya ke arah kejauhan. Ondel-ondel mengikuti arah itu, dan di kejauhan, samar-samar, tampak bayangan struktur aneh, seperti menara batu atau reruntuhan kuil purba yang mulai diselimuti akar dan lumut. Sebuah tempat yang belum pernah ia lihat, dan sepertinya bukan bagian dari peta dunia yang biasa ia jelajahi. Seolah itu adalah pintu masuk ke kisah baru yang belum tertulis. Dan mungkin, itulah tempat asal lupa yang sesungguhnya. Waktu terus melaju, dan dunia pun berubah tanpa pernah meminta izin. Pohon-pohon di hutan tempat ondel-ondel kecil dulu menemukan telur ungu kehijauan kini telah menjulang lebih tinggi, membentuk kanopi hijau tebal yang menyaring sinar matahari menjadi lukisan cahaya. Rawa berkilau yang dulu menjadi saksi kelahiran makhluk aneh itu kini telah mengering sebagian, menjelma menjadi danau kecil di tengah padang rumput yang luas, dikelilingi bunga liar dan tanaman rambat yang tumbuh liar dan lepas. Namun, meski lanskap berubah, satu hal tetap tinggal. Kisah tentang pertemuan ajaib antara dua makhluk dari dunia yang sangat berbeda. Di pusat hutan itu, di atas batu besar yang dulunya hanya dianggap sebagai gundukan biasa, kini berdiri sebuah relief raksasa yang membuat siapapun yang lewat terdiam.
Terpahat dengan telaten oleh tangan-tangan ahli, relief itu menggambarkan sosok ondel-ondel kecil dan platipus yang kini menjadi legenda. Mereka berdiri berdampingan, tangan, atau lebih tepatnya, tangan boneka dari jerami dan tangan berselaput makhluk air itu, saling menyentuh dengan penuh kehangatan. Posisi mereka tidak menggambarkan kemenangan atau dominasi, melainkan kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih hebat. Mereka berdiri sejajar, seperti dua sahabat yang telah melewati musim bersama. Di bawah pahatan itu, terukir kalimat yang telah menjadi semboyan bagi banyak anak di desa sekitar hutan, persahabatan melampaui bentuk dan asal-usul. Kalimat itu tampak sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Setiap kata menyuarakan pelajaran yang ditinggalkan oleh ondel-ondel dan platipus, bahwa dalam dunia yang sering mengkotak-kotakan, dalam masyarakat yang suka mengukur dari penampilan, sesungguhnya cinta dan persahabatan tidak punya batasan bentuk, wujud, ataupun asal. Hari itu, sekelompok anak-anak datang bersama seorang pemandu dari sekolah mereka. Mereka mengenakan topi anyaman daun dan membawa botol air yang digantung di leher. Wajah mereka memancarkan rasa penasaran dan kekaguman yang sulit dibendung. Salah satu anak, seorang gadis kecil bernama Lintang, berdiri paling depan. Matanya berbinar menatap pahatan itu, dan tangannya menyentuh ukiran tangan ondel-ondel. Ia bertanya lirih kepada pemandu, apa mereka benar-benar sahabat? Sang pemandu hanya tersenyum dan menunjuk ke semak-semak di dekat situ. Dari balik dedaunan lebat yang menguning diterpa cahaya sore, muncul sesosok makhluk dengan tubuh menggembung, paruh lebar, dan bulu yang sudah memutih. Seekor platipus tua, berjalan perlahan, memunculkan kepala sejenak dan menatap ke arah relief. Ia tidak bergerak banyak, hanya menatap, seolah mengingat. Lintang dan teman-temannya membeku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Platipus itu mengedipkan mata sekali, lalu kembali menghilang ke balik semak-semak, seperti hanya datang sebentar untuk menyapa kenangan lama. Kejadian itu membuat Lintang dan kawan-kawan terdiam cukup lama. Mereka merasa telah menjadi saksi atas sesuatu yang sangat berharga. Salah satu anak menggambar bentuk platipus di buku catatannya, sementara yang lain menulis kutipan di bawah, "Persahabatan adalah rumah yang kita bangun bersama, meski kita berasal dari langit dan laut yang berbeda." Tak satu pun dari mereka ingin buru-buru pulang. Mereka duduk di rerumputan, mendengarkan angin, berharap kisah seperti itu bisa juga hadir dalam hidup mereka. Dan di sudut langit, awan kembali membentuk wajah penasaran. Mungkin milik langit, mungkin kenangan dari masa lalu, atau mungkin sang legenda sendiri yang belum benar-benar usai. Sebab bagi yang percaya, kisah seperti ini tak pernah benar-benar berakhir. Hari-hari berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Namun cerita tentang ondel-ondel dan platipus tak pernah tenggelam. Di tengah rimba yang dulu menjadi saksi lahirnya sang makhluk ajaib, kini berdiri sebuah relief batu megah yang dikelilingi pohon-pohon besar dan angin lembut yang berbisikan kisah lama. Di atas relief itu, terlihat sosok ondel-ondel dengan wajah khas Betawi berdiri berdampingan dengan seekor platipus dewasa. Keduanya menyentuhkan tangan atau cakar mereka dengan penuh rasa hormat dan kasih. Pose itu bukan sekadar ukiran, tetapi simbol keabadian nilai-nilai yang mereka perjuangkan bersama. Kesetiaan, keberanian, dan cinta lintas rupa. Di bawah ukiran tersebut tertulis kalimat yang membuat dada siapapun yang membacanya bergetar, persahabatan melampaui bentuk dan asal-usul. Sebuah kalimat sederhana namun penuh kekuatan, mengingatkan bahwa bentuk tubuh, asal, dan perbedaan budaya bukanlah penghalang untuk merajut tali kasih dan kerjasama. Di sekeliling patung itu, beberapa anak dari desa terdekat terlihat duduk bersila, mendongak dengan tatapan penuh rasa penasaran dan kagum. Mereka baru saja menyelesaikan perjalanan hutan kecil yang dipimpin oleh seorang pemandu tua, yang konon adalah cucu dari sahabat manusia pertama platipus tersebut. Sang pemandu duduk sambil membuka buku lusuh berisi cerita yang diwariskan turun-temurun, sambil menjelaskan tiap relief yang terukir, dari telur pecah hingga pertempuran besar melawan iblis 1000 topeng. Anak-anak itu menyimak dengan mata membesar, membayangkan bagaimana seekor makhluk kecil bisa membawa perubahan besar bagi dunia, dan bagaimana sosok seperti ondel-ondel, yang sering hanya dianggap boneka parade, ternyata memiliki jiwa yang mampu menyentuh bahkan makhluk dari dunia lain. Saat mereka larut dalam imajinasi, seekor platipus tua tiba-tiba muncul dari balik semak. Tubuhnya ringkih namun matanya masih bersinar penuh semangat. Ia hanya muncul sebentar, menatap anak-anak itu, lalu menghilang kembali seperti hantu masa lalu,
namun cukup untuk meninggalkan jejak keajaiban dan misteri. Begitulah legenda Platypus dan ondel-ondel terus hidup, bukan hanya di dinding batu atau buku cerita tua, tapi di dalam hati orang-orang yang percaya bahwa dunia bisa lebih indah jika kita belajar saling menghargai perbedaan. Cerita ini bukan sekadar dongeng anak-anak, melainkan cermin bahwa kerjasama antar makhluk, meski berbeda bentuk, asal, atau kebudayaan, bisa menjadi cahaya di dunia yang gelap. Mungkin suatu hari, di masa depan, akan ada generasi baru yang terinspirasi oleh kisah ini untuk membangun jembatan, bukan tembok. Dan ketika malam turun, bulan purnama menyinari hutan, serta kunang-kunang menari di udara, semesta seakan membisikkan pesan lembut dari masa lalu. Jangan lupa, dunia ini pernah diselamatkan oleh persahabatan seekor makhluk asing dan sebuah boneka bernyawa bernama ondel-ondel.